Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Rebu 26 Rajab 1445 Hijriah, yaitu 7 Februari 2024 Masehi. Masalah membangunkan sholat. Firman adalah seorang santri yang giat berjamaah di masjid. Nggak tahu ini namanya kok ke Ustadz Firman, kenapa ya? Yes. Ya, ini contoh aja ini. Suatu hari ketika azan atau iqamah dilantunkan ya. Ketika sholat sudah sebenarnya bahasanya gimana? Masa azan iqamah dikumandangkan ya apa bener ya? Kayak mandang gitu loh bahasanya, bukan biasanya, bahasa yang benar itu gimana? Ayo. Mana ada orang Indonesia sini? Oh, enggak sih. Ketika azan sudah dikerjakan dan iqamah juga sudah dikerjakan, nah gitu aja ini. Kan bagus. Ada teman sekamarnya yang masih tertidur lelap, akan tetapi si Firman tidak membangunkannya dengan alasan karena tidak berani. Dikarenakan yang tidur itu adalah amir kamarnya, atau karena hal lain. Bagaimana hukum membangunkan orang yang sedang tidur guna mengerjakan sholat sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya adalah sunnah. Akan tetapi jika diyakini atau disangka kuat ia tidurnya setelah masuknya waktu sholat, ketika masuk waktu sholat malah tidur. Dan lagi apabila tidak dibangunkan maka ia akan mengerjakan sholat. Tambah lagi, ia akan mengerjakan sholat di luar waktu, maka hukum membangunkannya menjadi wajib. Jadi intinya ini aja. Kalau dikira ini orang anak ini kalau tidur ini kalau nggak dibangunkan nggak pernah bisa bangun, ini wajib dibangunkan. Kalau kamu lihat ini orang ini walaupun nggak dibangunkan, biasanya dia tidur sebentar, paling semenit 2 menit dia nanti langsung bangun sendiri dan selalu sholatnya di sof awal biasanya. Yang seperti ini nggak wajib dibangunkan ya. Tapi kalau kamu lihat orang ini memang diyakini ini nggak bisa, kalau nggak dibangunkan ya udah subuh sampai jam 9. Hal seperti itu kelihatan seperti teman yang seperti itu wajib dibangunkan. Paham ya? Wajib dibangunkan. Makanya harus dilihat, kan tak tahu kan teman itu dalam satu kamar bisa dilihat ini tidurnya biasanya sebentar, dia habis ngaji, habis sore itu adzan asar dia datang capek ngeletak bangun langsung dia berangkat ke masjid, biasa seperti itu. Ada lagi kalau habis asar dia tidur masih sampai isya ini. Nah, itulah seperti itu, atau sampai kelewat waktu maghrib. Nah, itu harus wajib dibangunkan orang seperti itu. Ya itu. Masa dua, merayakan Valentine. Bagaimana hukum merayakan Valentine? Jawab diperinci apabila mengikuti perayaan Valentine karena merasa simpati pada agama mereka atau bermaksud menyerupai mereka, orang-orang yang bukan orang Islam, dalam syiar kekafiran mereka, maka hukumnya kafir langsung.
Apabila menyerupai hanya dalam syiar hari raya Valentinnya saja, maka hukumnya adalah haram. Jadi orang-orang kafir itu mempunyai satu hari raya namanya hari raya Valentine. Itu festival Valentine ini dirayakan oleh mereka, dan biasanya ini mereka dibuat untuk satu kemaksiatan, pacaran, perzinaan, macam-macam satu perbuatan yang menentang Allah, menentang agama Allah. Makanya orang-orang Islam jangan sampai mengikuti mereka. Asal mulanya hari Valentine menurut satu versi adalah suatu perayaan festival di satu tempat namanya Lupercalia, yaitu suatu festival yang dilaksanakan pada zaman kerajaan Romawi dulu, penyembah berhala, sekitar abad ketiga Masehi. Kalau abad ketiga ya sudah ada Nasrani itu. Festival tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Februari yang diawali dengan pemujaan kepada salah satu dewa pujaan mereka, yaitu Juno Febrata. Tepat pada tanggal 14 Februari akan dilakukan sebuah acara yang melibatkan para pemuda dan pemudi di wilayah kerajaan Romawi. Para pemuda akan mengundi nama-nama gadis yang berasal dari kota. Gadis yang keluar namanya maka akan menjadi pasangannya selama 1 tahun. Makanya ini festival perzinaan sebetulnya. Acara tersebut dijadikan sebagai objek kesenangan dan hiburan mereka. Naudzubillah. Jadi ini berbahaya sekali. Dari awal ini sudah tidak baik. Ini adalah satu perayaan yaitu kotor, ya, perbuatan kotor. Masalah qadha orang yang meninggalkan puasa. Kapan seorang meninggalkan puasa? Di bulan Ramadan diwajibkan mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Diperinci. Jika ia meninggalkan puasa tanpa udzur, yaitu melewati batas, maka ia wajib bersegera mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan mulai tanggal 2 Syawal. Maksudnya tanpa udzur itu bukan karena, kalau wanita bukan karena haid, kalau bukan karena sakit, yaitu pancen ya meninggalkan, itu aja, sengaja meninggalkan. Kenapa kamu? Ya malas sekali ya mau puasa, sudah tak libur dulu lah 3 hari katanya. Oh, yang seperti itu dosa pertama kali, ini harus dipahami. Ya, ini pertama kali dosa dan wajib mengqadha pula. Kapan mulai tanggal 2 Syawal dia sudah harus mengqadhanya. Karena dia perbuatan ini adalah perbuatan zalim dengan berbuat seperti itu. Jika ia meninggalkan puasa karena ada udzur, yaitu tidak menzalimi diri sendiri, maka ia tidak wajib bersegera mengqadha puasa. Tidak wajib bersegera langsung dan tanggal 2 Syawal langsung mengqadha, enggak. Tetapi ada batasannya juga, yaitu sampai puasa berikutnya. Paham tak? Ada batasnya. Hanya saja ketika bulan Sya'ban sudah terakhir jadi menjelang puasa, hanya tersisa waktu cukup untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, maka ketika itu juga wajib mengqadha puasanya secara langsung, walaupun puasa yang dulu ditinggalkan karena uzur. Jadi walaupun uzur seperti orang haid atau seperti orang yang dulunya itu sakit atau maka dia itu kalau mengqadha puasa, mengqadha puasa karena haid atau karena sakit, qadhanya ada 5 hari, maka 5 hari sebelum Ramadan maka dia wajib puasa. Maksudnya ini harusnya itu enggak dihitung ya, bahwa itu yaumul syak itu enggak dihitung. Itu mestinya harus enggak dihitung karena itu yaumul syak bisa jadi nanti masuk ke Ramadan kita bisa ketinggalan. Nah, seperti itu. Ini yang puasanya, apalagi yang puasanya sudah 1 tahun, 2 tahun, sekarang sudah menjelang Sya'ban, ini sudah wajib ini terus. Makanya kamu itu dulu sakit 1 tahun tidak puasa 30 hari, sekarang belum, kalau agak itu sudah wajib ya, sudah tinggal berapa hari ini? Sya'ban sudah masuk belum ini? Hampir masuk, hampir wajib berarti.
Nah, kalau kemarin sakit itu seumpama 30 hari nggak puasa, itu sudah hampir wajib. Maka bersegeralah untuk mengqadainya. Ini walaupun ada uzur. Kalau nggak ada uzur, langsung tadi 2 Syawal yang kemarin itu sudah langsung kamu wajib untuk mengqadainya. Bersegera. Jadi berkesegeranya itu wajib. Tapi kalau orang itu tidak puasa karena uzur, dia tidak dosa. Tapi kalau dia tidak berpuasa Ramadan karena tidak ada uzur, dia dosa dan juga tetap qadha. Ya Allah, fidyah orang punya qadhaan puasa bertahun-tahun. Ya. Ada orang yang punya, yang umurnya sekarang adalah 65 tahun. Ia mempunyai qadhaan puasa selama 49 tahun. 49 tahun, Masya Allah. 49 Ramadan berarti. Dikarenakan ia tidak pernah puasa semenjak umur 15 tahun, dihitung mulai balik. Dan pertama kali ia puasa adalah Ramadan kemarin. Dan ia mendengar dari rekaman seorang ustadz bahwa selain mengqadha puasa, ia juga harus membayar fidyah karena menunda pengqadhaan puasa. Nanti kalau sampai menunda, melewati, harus bayar fidyah. Melewati Ramadan berikutnya, nah itu bayar fidyah di samping mengqadha. Aduh, aku sudah fidyah kok, kenapa harus mengqadha? Oh, nggak bisa. Kamu juga sudah harus mengqadha dan juga harus fidyah karena kan sudah melewati. Bagaimana cara membayar fidyah? Sebab mengakhirkan pengqadhaan puasa. Jawab, pendapat yang paling kuat, fidyahnya berlipat-lipat. Untuk fidyah tahun pertama, ia membayar 30 kali 49 tahun. Jadi akhirnya begitu itu. Karena artinya dia kan tidak melaksanakan Ramadan pertamanya, Ramadan kedua juga tidak laksanakan, Ramadan ketiga kan fidyah lagi, Ramadan keempat, terus sampai Ramadan ke-49 belum dilaksanakan juga, padahal bayar fidyah juga. Nah, makanya berlipat sampai 49 tahun. Itu akhirnya jadi berapa? Dihitung mudnya ada 1470 mud, 1 mud kurang lebih 7 on. Jadi bayarnya itu untuk tahun pertama, untuk media tahun pertama, apa itu? 1029 kilo. 1 ton 29 kilo. Ini bahayanya itu. Gudangmu habis lah sekali. Kalau 1 kilonya 10.000 sama dengan 10.000 kali 10.290.000 rupiah. Itu tahun pertama loh, belum tahun kedua itu. Paham tak? Itu tahun pertama. Itu kamu ngelewati puasa yang 49 tahun yang lalu. Lah puasa yang 48 tahun yang lalu nanti dihitung lagi. Lah puasa yang 47 tahun yang lalu dihitung lagi satu persatu. Ayo, bagaimana itu? Apok lah. Untuk fidyah tahun kedua, makanya apa? 30 kali 48 tahun. 1440 mud, yaitu 1 ton 8 kilo. Nah, kalau 1 kilonya 10.000 menjadi 10.080.000 rupiah. Untuk fidyah tahun ketiga 30 kali 47 tahun. Double. Sehingga 1 ton 1410 mud sama dengan 987 kg. Kalau 1 kilonya 10.000 berarti 9.810.000 dan seterusnya. Mana? Sudah diqadai belum? Sudah diqadai belum? Udah? Hampir semua ngodok. Itu ngomong semua itu. Tapi ini ada yang bertapi, sebagian ulama berpendapat fidyahnya tidak berulang-ulang, tidak double-double. Hanya mengeluarkan fidyah 30 kali 49 tahun saja. Yaitu di samping mengqadai puasanya itu semuanya, maka dia harus membayar 30 kali 49 tahun. Nah itu berarti bayarnya 10.290.000 rupiah.
ini dikasihkan yang mustahiknya. Masya Allah. Loh kok banyak sekali itu gimana? Loh, memangnya agama itu murahan. Agama itu mudah, tapi bukan murah, bukan murahan. Kalau agama itu murahan, ya toh, itu berarti ya surga itu murahan, bidadari murahan. Ya gitu. Kamu saja itu loh mau ngopeni wanita bidadari dunia itu saja. Itu sudah usaha kerja 60 tahun bisa jadi untuk ngopeni bidadari dunia. Yang awalnya kayaknya cantik, kalau sudah 30 tahun ke atas sudah peok. Makin peok, makin menjadi minta kamu openi. Kerja habis-habisan untuk melihara bidadari dunia itu. Nah ini bidadari surga. Yang tiada tara itu kecantikannya. Yang bukan dari tanah tetapi dari za'faron. Nah, kamu kira 10 juta kok mahal banget? Kamu itu loh kalau ditimbang itu hargamu itu seberapa? Kalau nggak ada amal kamu itu loh karo tae bidadari aja itu lebih mahal tainya bidadari. Ya, bidadari nggak naik lah, tapi katanya bidadari itu kalau meludah itu kerudungnya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah isinya dunia itu loh beribu-ribu berjuta-juta kamu. Ini kerudungnya saja. Jadi mau ditimbang dirimu sama kerudungnya saja. Enggak usah kerudungnya lah, ambilkan benang yang lepas dari kerudungnya saja itu. Jadi kita ini enggak ada harganya dibanding dengan yang ada di surga itu. Apalagi hanya 10 juta. Makanya itulah harus diqadha dan difidyahi biar bersih. Begitu akhirnya ketika kita di akhirat itu sudah siap apa itu dijadikan manten di sana ini. Kayak sana, siapa ini? Saya Fulan Pak. Kenapa? Saya manten surga, utang tok begini kalau saya nganten. Utang ya karuan mau jadi nganten. Bayar dulu. Saya enggak ada apa-apa, repot kan? Nah, mau jadi nganten utang tok, enggak jadilah. Berarti ada perkara hutang ini jangan sampai orang itu mati itu meninggalkan hutang, itu berbahaya itu. Itu yang enggak hilang itu masalah hutang itu termasuknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarahham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarahhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره علانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.